Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We from group 7 and we want to present a material about comparing things. Before that, let me introduce our members. My name is Devita and my friends we are Alifa, Muhammad Farel, Nashida Salsabila, Said Fikri, dan Salia. Comparing things. Vocabulary adalah kosakata atau perbendaharaan kata. Bisa dibilang vocabulary adalah himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau entitas lain, atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut, atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Vocabulary dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada vocabulary aktif. Vocabulary aktif terdiri dari kata-kata yang sudah siap dipergunakan karena sudah mampu dipahami secara jelas oleh si pendengar dan si pembicara. Yang kedua ada vocabulary aktif. Vocabulary aktif mengacu pada kata-kata yang maknanya dapat kita pahami ketika muncul dalam tulisan atau ucapan, namun kita tidak yakin menggunakannya karena kita tidak sepenuhnya menguasai kata-kata tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis vocabulary. Jenis-jenis ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada word phrases. Word phrases merupakan sebuah bahasa atau penggunaan kata yang berhubungan dengan morfologi. Akan tetapi biasanya jenis ini sering disebut sebagai parts of speech, yang mana bisa berbentuk kata benda, kata kerja, kata ganti, kata keterangan, kata sifat, preposisi dan conjunction atau kata sambung. Kamu dapat mempelajari word phrases ini di buku grammar kamu. Yang kedua yaitu ada word families. Word families merupakan kata yang menjelaskan suatu imbuhan. Kata tersebut digunakan untuk membuat suatu kalimat, misalnya pada kata play, place, played. Kata-kata tersebut merupakan inflector. Yang ketiga ada word formation. Word formation merupakan jenis formasi kata yang ada pada bahasa Inggris, dan kata-kata tersebut merupakan kata gabungan atau compound, blending, clipping, dan convention. Compound ini isinya ada typewriter, content writer, scriptwriter, dan lain-lain. Blending ini isinya ada information and entertainment atau disebut juga infotainment. Conversion ini isinya ada when I do my text, I always Google the information I need. Yang keempat yaitu ada multi-words units. Multi-words units merupakan jenis dari kosakata bahasa Inggris yang memiliki bentuk sebagai frasa kerja maupun sebagai idiom. Contohnya adalah look after, look for, throw away, put on, put off, dan lain-lain. Meskipun begitu, kamu tidak bisa mengartikan kata tersebut sebagai kata yang berbeda-beda pada satu kata karena kata-kata di atas memiliki satu makna. Yang kelima yaitu ada collocation. Collocation adalah suatu jenis kosakata bahasa Inggris yang diartikan sebagai dua kata atau lebih selalu memiliki arti bersama-sama atau saling terikat. Jadi, ketika kamu menggunakan kata ini, kamu tidak bisa memisahkannya. Yang keenam ada homonymus. Homonim merupakan suatu kata yang memiliki huruf beda, namun memiliki pengucapan yang sama. Contohnya adalah kata well. Well dapat kamu artikan sebagai sumur, namun dapat kamu artikan sebagai baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang figurative language. Figurative language adalah jenis komunikasi yang tidak menggunakan makna kata yang ketat atau realistis. Yang pertama ada kiasan. Perumpamaan menandingkan dua hal yang berbeda menggunakan kata seperti atau sebagai untuk menarik perhatian pada perbanding tersebut. Misal, misteri dirinya membangkitkan rasa ingin tahunya, seperti sebuah pintu yang tidak memiliki kunci atau kunci. Yang kedua ada metafora. Metafora membandingkan dua hal yang berbeda mirip dengan perumpamaan. Perbedaan utama antara perumpamaan dan metafora adalah metafora tidak menggunakan kata seperti atau sebagai. Berbeda dengan perumpamaan, metafora tidak mengakui bahwa mereka adalah perbandingan. Pembaca yang berpikir literal mungkin sangat salah mengartikannya sebagai kenyataan, sehingga menjadikannya lebih kiasan dan puitis. Tiga ada personifikasi. Personifikasi adalah pemberian ciri-ciri manusia pada benda yang bukan manusia atau abstrak. Hal ini dapat berupa atribut fisik, lubang jarum, atribut emosional, sepatu yang sepi, atau tindakan manusia, daun menari, tertiup angin. Dan keempat ada hiperbola. Hiperbola adalah pernyataan yang dilebih-lebihkan, seringkali tidak realistis untuk menambah penekanan pada suatu sentimen. Jika Anda sangat sibuk, Anda mungkin berkata, saya punya sejuta hal yang harus dilakukan. Jika Anda bosan, Anda mungkin berkata, saya tidak ada pekerjaan. Keduanya sebenarnya tidak benar, namun ungkapannya membuat pernyataan tersebut lebih tegas.
saya akan menjelaskan tentang communication step. Di sini, communication step dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah persuading. Apa itu persuading? Expression to persuade someone. It means to make someone decide to do something by giving them reasons why they should do it, asking them many times to do it, or to make someone believe something or feel sure about something. Jadi, yang dimaksud dengan persuading adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk meyakinkan dan membujuk orang lain atau lawan bicara kita agar menerima pendapat atau usulan yang kita ajukan. Lalu, apa aja sih contoh ungkapan persuading? Yang pertama adalah would you like to, yang kedua how about, yang ketiga do you want to, yang keempat believe me, you will have fun times, dan yang kelima adalah come on. Selanjutnya adalah encouraging. Expression to give someone support, motivation, giving them hope, and confidence to do something or to make something more likely to exist, happen, or develop, so he or she can achieve the goals. How to encourage someone? Yang pertama adalah praise atau pujian, yang kedua show people their strength, yang ketiga show appreciation, yang keempat believe in them, dan yang kelima adalah be a positive role model. Contoh dari encouraging, yang pertama, don't give up. Yang kedua, keep it up. Yang ketiga, don't worry, I'm sure we'll do better this time. Dan yang keempat adalah that's better than I could do. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu dialog. Dialog adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyampaikan suatu hal, baik hal penting maupun hal tidak penting. Biasanya dialog dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu pertemuan. Dialog mempunyai ciri-ciri. Yang pertama ada dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi dialog itu nggak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Yang kedua, ditulis dalam bentuk bahasa lisan. Ketiga adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat-kalimat pendek dan kalimat-kalimat sederhana. Selanjutnya ada struktur dialog. Struktur dialog itu ada 6. Ada 5W, 1H. Yaitu who, which, what, where, when, dan how. Oke. Di slide selanjutnya ada jenis-jenis conversation. Jenis-jenis conversation itu ada 3. Yang pertama ada structural conversation, yang kedua adalah functional conversation, yang ketiga atau yang terakhir adalah situational conversation. Apa sih structural conversation itu? Structural conversation itu adalah suatu percakapan bahasa Inggris di mana grammar adalah menjadi suatu hal yang sangat penting dalam suatu percakapan ini. Yang kedua adalah functional conversation. Functional conversation itu adalah suatu percakapan bahasa Inggris di mana bertujuan untuk membentuk suatu kemampuan seseorang dalam memfungsikan suatu bahasa sesuai dengan situasi atau kondisi tertentu. Yang terakhir adalah situational conversation. Situational conversation adalah conversation yang bertujuan untuk membentuk kemampuan siswa mengenali fungsi-fungsi khusus dalam komunikasi berdasarkan situasi yang tidak formal. Selanjutnya materi writing. Writing adalah salah satu aktivitas mengolah pengetahuan dalam bentuk tulisan. Writing dalam bahasa Inggris membutuhkan pengetahuan yang utuh tentang kata, frase, dan clause agar dapat menciptakan satu kalimat utuh. Nah, dalam materi ini saya akan menjelaskan cara penulisan in, on, dan at untuk tempat. Nah, penggunaan in ditunjukkan untuk mendeskripsikan waktu yang umum seperti periode, waktu, bulan, tahun, dekade, atau abad. Contoh penggunaan in: My father always call me in the morning. Ayahku selalu menelponku di pagi hari. Contoh kedua, in the summer I have holiday planned to Bali. Di musim panas, saya memiliki rencana liburan ke Bali. Pada contoh ini, kata in hanya menerangkan bagian dari hari dan musim, namun tidak menyebutkan kapan waktu spesifik untuk pergi ke Bali. Penggunaan on. Beralih pada penggunaan preposisi on. Kata on digunakan untuk mendeskripsikan waktu yang sedikit lebih spesifik dari sebelumnya. Preposisi on digunakan sebelum nama hari, tanggal, atau nama-nama hari libur nasional. Contoh penggunaan on: I went to school on Monday.
Saya pergi ke sekolah di hari Senin. Penggunaan at. Preposisi at digunakan untuk menunjukkan waktu yang lebih detail dari kedua preposisi di atas. Jadi at itu lebih detail dari in dan on. Dan untuk nama-nama hari libur tidak disertai dengan kata day dalam kalimat. Untuk lebih jelasnya, contoh penggunaan at dalam sebuah kalimat sebagai berikut. I have to go to Senen Station at 04.00 PM. Saya harus pergi ke stasiun Senen pada pukul 4 sore. Preposisi tempat. Ini ada table, umum, spesifik, detail. Ini yang umum nih. In. Bagian lingkungan. In Chinatown. In Kampung Inggris. Kota. In Bogor. In Kediri. In Samarinda. Negara. In Indonesia. In Kanada. On ada nih jalan. On Kemang Street. On Pantura Highway. Pulau. On Seribu Island. On Bali Island. On Derwan Island. Transportasi. On train, bus, plane, ship. Permukaan benda. On the table. On the water. Selanjutnya at nih yang lebih detail. Alamat lengkap. At Kemang Street No 113A. Tempat spesifik. At home. At the corner. At second floor. Selanjutnya ada penggunaan in, on, at untuk waktu. Penggunaan in untuk penggunaan preposisi in, on, at. Kata in digunakan untuk mendeskripsikan tempat yang sangat umum. Untuk penggunaan in dalam sebuah kalimat, contohnya sebagai berikut. Monas is located in Jakarta. Monas terletak di Jakarta. Penggunaan at. Preposisi at digunakan untuk menerangkan tempat yang lebih detail, seperti penyebutan alamat lengkap atau bagian detail dari sebuah benda agar lebih jelas. Simak contohnya di bawah ini. I live at Kemanggisan Street, nomor 133A, Jakarta Barat. Saya tinggal di Jalan Kemanggisan nomor 133AA, Jakarta Barat, 13335. Penggunaan on untuk menerangkan tempat yang lebih spesifik seperti nama jalan, nama pulau, atau permukaan benda. Maka penggunaan on digunakan sebagai contoh Kampung Inggris is located. Ini ada preposisi waktunya, tabelnya. Bisa dilihat. Preposisi waktu umum, spesifik, detail. Umum in, bagian dari in the morning, in the afternoon. Bulan in Oktober, in November, in December. Tahun in 1920, in 2019. Spesifik on, hari libur dengan day. On Labor Day, on Christmas Day, on Independence Day, hari dalam seminggu, on Free Day and Saturday and Sunday, hari dalam sebulan, on 3rd of August, tanggal, on September 13, on my birthday, detail, at hari libur tanpa day, at Easter, at New Year, at Idul Fitri. Keterangan waktu 06.00 AM, non midnight. Oke, sekian dari kelompok kami.